Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Aisyah rahimakumullah. Dalam hitungan hari masuk bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ya. Bulan kita bermuhasabah sebulan penuh itu. Bulan kita mencari kekurangan yang ada pada diri sendiri. Kita berusaha menemukan di mana sih kekurangan kita, mana yang harus diperbaiki, mana yang perlu dibenahi. Ya. Kalau dalam urusan dunia, hal-hal yang semisal banyak. Ada istilah-istilah dengan ketentuan yang berbeda. Mulai dari perawatan rutin, ya, servis tahunan, ada upgrade skill, sampai tingkatan overhaul misalkan, turun mesin. Ya. Itu kan untuk memeriksa secara keseluruhan, ya, kualitas dari spare part yang kita pakai selama 1 tahun, dan juga untuk memperkirakan kemampuannya setahun ke depan. Kurang lebih begitulah. Nah, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan untuk memeriksa, bermuhasabah hasil dari ibadah Ramadan tahun lalu, apakah masih berbekas positif sampai hari ini. Nah, kemudian apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut Ramadan sebagai tamu agung. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala dalam banyak nasihat dan mau'izahnya itu mengingatkan kita menyambut bulan suci Ramadan itu salah satu caranya adalah beristighfar dari dosa. Nah, kebanyakan orang justru menunggu bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Kebanyakan orang seperti itu, menunggu bulan Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa. Tetapi ternyata konsep yang diajarkan para ulama tidak seperti itu. Para ulama justru mengingatkan kita untuk sebelum Ramadan tiba, bersihkan dulu dirimu. Banyak-banyaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tiba. Sehingga pertemuan seorang hamba dengan bulan Ramadan adalah pertemuan yang istimewa. Malam pertama, hari pertama di awal bulan Ramadan, posisi seorang hamba itu sudah benar-benar siap 100% untuk mengambil start ibadah Ramadan. Jangan sampai terlambat. 1 langkah, 2 langkah, apalagi setengah jalan. Hari pertama di bulan Ramadan baru mempersiapkan diri. Yang lain sudah melesat, maju ke depan dengan cepat, kita masih berbenah. Nah, itu yang dimaksud nasihat dari para ulama, sebelum bulan Ramadan, persiapkan dulu sebaik-baiknya. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Aisyah rahimakumullah. Di antara, bahkan itu termasuk poin terpenting yang perlu kita evaluasi
terkait dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Ya. Fa in sabbahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Penggalan hadis yang terakhir ini menjadi salah satu poin terpenting dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan untuk orang yang sedang berpuasa. Apabila dihina, dicerca, diajak bertengkar, ditantang berkelahi, atau yang semisalnya, tidak boleh ditanggapi dengan sikap yang serupa. Jangan dibalas dengan hal yang sama. Tetapi arahan dari Nabi Muhammad SAW adalah falyaqul inni shaim. Sampaikan saja baik-baik, sungguh saya sedang berpuasa. Ini termasuk hikmah terbesar dari ibadah puasa. Nah, maka mereka yang ahli ibadah dan senang berpuasa bisa dipastikan relatif lebih penyabar, cenderung senang berlapang dada dibandingkan yang tidak. Nah. Dari para sahabat, bahkan sebelumnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan sebagian sahabat, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab khusus dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu digambarkan para sahabat Rasulullah itu kalau puasa seakan-akan tiap hari puasa karena saking seringnya puasa. Ya. Puasa sunnah itu sesuatu yang hampir tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gambarannya kalau sudah pagi, beliau datang ke rumah istri yang hari itu adalah gilirannya, beliau bertanya, ada sarapan enggak? Kalau enggak ada, ini shaim, karena puasanya puasa sunnah. Oh enggak ada sarapan, ya sudah saya puasa aja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya kan seperti itu juga, ya, senang berpuasa. Para ulama pun demikian. Ternyata salah satu hikmahnya apa? Itu bisa membentuk ya, dan mencetak kepribadian seseorang itu relatif lebih penyabar, sabar dalam arti yang sesungguhnya. Secara khusus, Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau dia diajak bertengkar, diajak berkelahi, ya, dipancing-pancing, dikompor-kompori, ya, tanggapannya tetap landai. Dia mengatakan inni shaim, mohon maaf, saya sedang puasa. Ya. Jangan mengatakan saya sedang puasa tapi dengan nada yang tinggi. Ya sama aja. Karena yang dimaksud bukan hanya penjelasan bahwa saya sedang berpuasa, tetapi cara penyampaiannya pun menunjukkan sedang berpuasa. Kan gitu. Tapi kalau misalkan diganggu orang, diajak bertengkar, kemudian tanggapannya kecut, ya, kemudian wajahnya juga tidak bersahabat, apalagi intonasinya ditinggikan meskipun sedikit, ya bukan itu tentunya yang dimaksud. Kurang ngerti pola lagi poso misalkan, kan itu. Ya itu percuma karena yang dimaksud bukan sebatas menjelaskan saya sedang berpuasa, ya, tapi secara utuh menjelaskan mohon maaf, kan gitu, sedang puasa. Tapi iya, maaf sekali saya sedang puasa, kan itu. Bukan puasa nih, tau nggak puasa? Nah itu juga sekali lagi bukan sebatas memberikan informasi sedang berpuasa, tetapi wujud nyata dan utuh bahwa memang kita sedang berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Aisyah rahimakumullah, ini termasuk yang harus kita garis bawahi. Ya.
Coba kita introspeksi diri ini dalam 1 tahun berapa kali marah ini, ya kan? Sendiri-sendiri, nggak usah diceritakan ke temennya, ya kan? Nggak usah kita buat angket juga. Rata-rata seminggu 3 kali sampai 4 kali marah, gitu. Dari 3 sampai 4 kali marah itu yang jadi objek marah keluarga atau orang lain. Oh semuanya 100% keluarga, gitu. Orang lain nggak pernah marah-marah, tapi kalau sama istri sering bentak, ya sama anak main pukul misalkan. Sama orang lain, wah bagus. Ya, jangan sampai hasilnya seperti itu. Ya. Kita sebagai pimpinan, sebagai atasan, pemilik usaha, bagaimana sikap kepada karyawan, pegawai, suruhan, bawahan? Ya. Kita sebagai guru, ustadz, pengajar, berapa kali kita marah-marah di kelas? Ya. Berapa kali kita marah-marah di kamar? Berapa kali kita marah di lapangan? Berapa kali kita marah di dapur dan ruang makan? Cobalah kita evaluasi itu dalam 1 tahun ini, dari Ramadan tahun lalu sampai menjelang Ramadan tahun ini. Ada peningkatan positif yang signifikan ataukah tidak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau hasilnya cukup memuaskan ya jangan berpuas diri, tapi harus ditingkatkan lagi. Tapi kalau ternyata hasilnya sangat buruk, iya ya, poso raposo podo wae misalkan. Tiap Ramadan puasa penuh nggak pernah batal juga, kayaknya masih temperamen ini, masih dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kesel dan jengkel. Nah, masih ada kesempatan. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan itu buat kita. Ramadan yang terhitung beberapa hari lagi. Nah, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Aisyah rahimakumullah. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang yang mengajaknya bertengkar, mengajaknya berdebat, ya, debat-debat kusir, mengajak dia untuk berkelahi, jangan ditanggapi. Ya. Jangan kemudian terpancing lalu terbawa. Tetapi sampaikan dengan baik-baik, ini shaim. Saya sedang puasa. Nah, ulama salaf kita sudah memberikan banyak contoh. Ini apa namanya? Koreksi dan juga introspeksi, ya. Supaya kita mengertilah bagaimana ulama salaf itu dalam mengaplikasikan dan mewujudkan sabda dari Nabi Muhammad SAW tadi. Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, ini kan cucunya Rasulullah SAW. Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, bahwa syatama rajulun Al Hasan ibnu Ali wa arba alaihi. Ada orang datang nggak tahu menahu, tanpa muqaddimah, tiada kata pengantar sebelumnya, itu langsung memaki-maki Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bahkan arba alaihi, berlebihan dia. Arba itu kan dari riba ya. Keterlaluan dia. Menghina, mencaci, memaki. Didengarkan itu sampai selesai. Kan luar biasa ya. Coba kita jadikan cerita ini sebagai pembanding untuk diri kita. Mungkin separuh dari yang dilakukan orang itu sudah membuat kita marah. Jangankan separuh, mungkin sebagiannya aja. Kalau kita diperlakukan oleh seseorang, nggak ada cerita, belum tentu juga kita kenal dia, tiba-tiba datang sudah mencaci maki, menghina-hina. Ya, apalagi kalau sudah sifatnya privasi. Nah, itu maunya langsung membalas di waktu itu juga. Bila perlu impas, bahkan ambil untung. Artinya kita membalasnya lebih dari apa yang dia lakukan terhadap kita. Nah, orang tersebut menghina dan mencaci maki Al Hasan ibn Ali sampai berlebihan. Faqala lahu, itu didengarkan sampai selesai. Faqala lahu amma anta fama abqaita syai'an
Wa ma ya'lamullahu aktsar. Itu dengan tenang, dengan kemampuan mengendalikan dan mengekang diri, Al Hasan bin Ali menyatakan yang kamu sampaikan tadi semuanya ada. Ya. Fama abqaita syai'an. Yang kamu katakan tadi semuanya ada pada saya. Artinya saya terima, iya. Ya memang saya begitu. Tetapi wa ma ya'lamullahu aktsar. Yang Allah ketahui itu lebih dari apa yang kamu ketahui. Kira-kira kalau dicaci maki orang seperti ini kemudian tanggapannya dengan santai dan dengan tenang, kira-kira itu yang mencaci maki dan menghina itu terus mau melanjutkan menghina atau tiba-tiba ngerem mendadak? Ya. Kalau orang itu memang orang yang normal, itu pasti ngerem mendadak, nggak berani dia melanjutkan. Kenapa? Orang yang dicaci maki, yang dihina-hina seperti itu, ternyata seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali. Ya nggak marah, ya nggak membalas, bahkan statementnya itu membuat suasana hati yang bergejolak terus kemudian diam. Apa itu? Kata Al Hasan bin Ali, hinaan dan cacian tadi itu semuanya ada pada saya. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang tersisa. Semuanya ada. Bahkan yang tidak kamu ketahui, yang Allah ketahui itu masih lebih banyak. Itu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini contoh pertama dari salaf kita. Bagaimana mereka mengaplikasikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengajak berkelahi, ya memancing-mancing emosi, ngompor-ngompori, memprovokasi, itu kemudian tidak terbawa, ya. Tidak langsung menyala, didengarkan. Ya memang berat sih prakteknya, ya kan? Apalagi yang ngomongin istri, ya kan? Apalagi yang ngomongin anak, apalagi yang ngomongin santri, ya. Karena memang watak manusia itu akan lebih sulit menerima kalau hinaan, cacian, kritikan itu berasal dari orang yang secara statusnya di bawah. Seorang suami kan merasa ada di atas, ya, secara derajat di atas istrinya. Ini kok istrinya yang ngomelin, istrinya kok nyalah-nyalahin. Nah, istrinya nggak mau dikatakan salah, pokoknya dia yang benar. Ya memang bawaan manusia sebagai suami dalam cerita ini, dia pengen balas lah, dia pengen ngimbangi. Minimal ngambil satu poin, aku sama kamu sama-sama salah, gitu aja. Nah itu praktek nyata dalam keseharian kita. Bagaimana seorang suami itu bisa menahan diri. Ya. Apalagi dia mengerti, ini istrinya sedang marah. Menghadapi orang marah dengan marah, itu kan justru nggak normal. Orang yang sedang marah dihadapi dengan tidak marah, dengarkan aja. Ya. Sampai selesai. Contohnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Seorang anak nyalah-nyalahin orang tuanya. Abi itu gini, Abi itu gini. Seharusnya Abi itu begini, harusnya Abi itu begini. Atau dia bilang ke uminya, Umi itu ya, menurut yang begini, harusnya begini, tapi nggak boleh begitu. Anak ini ngomong. Ya bawaan sebagai orang tua yang merasa kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anak, ya pengennya bales gitu. Bahkan bila perlu ya bentaklah, minimal ngeplak gitu aja ya. Ngomong-ngomong misalkan. Ya. Ada yang pernah mukul anak di sini? Angkat tangan. Enggak usah. Nanti malu nanti. Janganlah. Jangan sampai mukul anak lah. Jangan sampai mukul anak. Oh itu Rasulullah bilang. Rasulullah bilang apa? Hah? Masalah salat apa Rasulullah bilangnya? Pukul kan itu. Jadi suruh anakmu untuk sholat, artinya latih dan biasakan mereka untuk sholat. Usianya 7 tahun. Kalau sudah 10, pertanyaannya sekarang, Rasulullah pernah mukul nggak? Yang mensabdakan itu
Rasulullah yang memerintahkan itu, ya. Beliau sendiri pernah mukul nggak? Pertanyaannya itu. Tidak pernah. Rasulullah sendiri tidak pernah memukul. Itu sudah persaksian dari istri-istrinya, dari Anas bin Malik sebagai anak waktu itu yang masih kecil mengikuti Rasulullah SAW. Nggak pernah Nabi Muhammad mukul, itu nggak pernah. Jadi jangan hanya berpegang dengan sabdanya aja. Rasulullah aja suruh mukul kok. Iya. Lah perbuatannya Nabi mukul enggak? Ya enggak tahu. Lah, tak kasih tahu. Nabi Muhammad tuh enggak pernah mukul. Nah, artinya jangan sampai mencari pembenaran. Kenapa? Karena orang tua yang mukul, udahlah. Apa ustadz yang memukul, misalkan saya gitu, ya nyeselnya luar biasa kalau udah mukul santri. Ya ngopo, tak keplak misalkan. Ya. Itu kita jujur mengakui ketika memukul itu pasti sedang emosi, itu pasti sedang marah itu. Kalau nggak marah ya nggak mungkin mukul kan? Masa tiba-tiba nggak mungkin. Itu mukul itu pasti sambil ada dorongan kekuatan tersendiri itu, dikasih tenaga tambahan berapa kecepatan kuda kayak itu ya. Apa? Ya makanya ya banyaklah anak-anak kita itu yang kemudian bercerita, kemudian curhat betapa sakit hati dan membekas, terus teringat susah dilupa bagaimana dia dipukul oleh orang tuanya, dia dipukul oleh ustadznya, dia dipukul oleh musyrifnya. Itu ternyata tidak bisa hilang sekejap. Kan itu. Mungkin kita juga yang pernah dipukul orang tua kita yang masih ingat, ya kan? Wah, ya mbiyen kan gitu ya. Itu ternyata memukul itu ya tidak baik. Ya. Makanya sekalipun Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk memukul kan tidak mutlak pukulan itu. Ada syarat-syaratnya kan. Minimalnya syarat memukul itu adalah si anak mengerti bahwa pukulan itu bukan tanda benci. Pukulan itu adalah pukulan mendidik, takdib. Itu bisa nggak kita? Gitu loh. Membikin seorang anak yang dipukul terus, oh iya memang saya sedang dididik gitu. Memang ini tanda cinta orang tua. Ini bentuk perhatian dan kasih sayang ustadz. Bisa nggak? Atau justru salah apa-apa, misalnya. Nah, kenyataannya kan begitu. Si anak nggak merasa dididik, si anak nggak merasa dirinya salah, kemudian diluruskan, ditegur, dan itu sebagai bentuk hukuman. Ternyata enggak. Memang syaratnya makanya berat, bukan cuma pukul aja. Nah, tapi alhamdulillah, ya sistem pendidikan di pesantren yang dikelola oleh ahli sunnah sudah hal-hal seperti itu bisa dikatakan sudah hilang. Ya mungkin 10-20 tahun yang lalu masih ada praktek-praktek seperti itu. Tapi karena dengan berlalunya waktu dan ilmu itu terus bertambah, semakin banyak nasihat-nasihat ulama yang kita terima dan kita dapatkan, akhirnya praktek-praktek seperti itu yang hukuman fisik udah mulai bisa dikatakan mulai hilang. Dan mudah-mudahan hilang. Iya kan? Sampai ada orang tua bilang, saya sebagai orang tuanya nggak pernah mukul, malah dipukul sama ustadznya, misal. Tapi ada juga orang tua yang pesen, udah pukul saja ustadz. Itu biasa orang tua dari Ambon, dari Papua, sudah baladia ustadz. Gitu. Loko akang sudah. Gitu. Tapi Pak sudah, tiap hari itu dia pukul dia itu. Nanti anaknya kita pukul juga, kamu sakit ya? Ah tidak. Kamu marah? Tidak, tiap hari dapat pukul ustadz. Oh. Tapi itu bukan menjadi pembenaran juga kan? Bukan jadi pembenaran. Oh, sudahlah besok kalau marah emosi yang kita cari anak-anak Ambon di sini dipukul. Jadi pelampiasan emosi. Kenapa yang dipukul anak Ambon sama anak Papua? Mereka biasa dipukul. Ini masih mending tangan. Mereka biasa pakai rotan. Nah itu puasa selama 1 bulan itu dan juga puasa-puasa sunnah lainnya adalah pendidikan karakter. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menahan diri supaya tidak setiap ada pancingan kemudian kita terbawa, setiap kali ada yang memanas-manasi kemudian terbakar dan menyala, enggak. Tapi bersabar. Taib. Di antara yang sering menjadi contoh
dalam hal kesabaran itu kan Al-Ahnaf bin Qais. Ya, rahimahullah. Al-Ahnaf bin Qais itu banyak sekali cerita-cerita tentang Al-Ahnaf bin Qais. Kesabarannya, kemudian kelapangan dada beliau. Nah, salah satunya adalah wa syatamahu rajulun wa ja'ala yatba'uhu hatta balagha hayyah. Suatu saat Al-Ahnaf bin Qais itu dibuntuti, diikuti seseorang dari belakang. Kemanapun Al-Ahnaf bin Qais pergi, diikuti. Tapi bukan cuma mengikuti, tapi syatamah. Dari belakang pokoknya dicaci maki, dihina-hina. Hatta balagha hayyah. Itu sampai ke kampungnya Al-Ahnaf. Faqala Al-Ahnafu ya hadza, in kana baqiya fi nafsika syai'un fahatih wansarif. La yasma'ka ba'du sufaha'ina fatalqa ma takrah. Ya. Udah mulai masuk kampungnya sendiri, Al-Ahnaf bin Qais berhenti. Balik badan. Bilang sama orang tadi, orang yang menghina-hina, orang yang mencaci maki tadi. Kata Al-Ahnaf, saudara, dan itu. Kalau masih ada yang tersisa, belum sempat engkau ucapkan, sekarang kesempatannya. Hati, udah bilang aja. Kamu mau mencaci maki, mau menghina-hina, sekarang. Kalau sudah cukup, sudah selesai, kamu pergi aja. Jangan sampai nanti orang-orang kampung tahu, nanti mereka yang marah loh. Jadi bukan saya yang marah, tapi nanti mereka yang marah. Kenapa? Al-Ahnaf bin Qais itu kan tokoh mereka. Ya. Kemudian orang yang terhormat di kalangan mereka. Kok kemudian dicaci maki oleh orang lain? Pasti mereka tidak akan terima. Tapi coba perhatikan sikap Al-Ahnaf bin Qais ini. Dicaci maki, diikutin dari belakang. Dia enggak pengaruh. Ya. Tetap aja didengerin. Tetap saja tidak terpancing. Tapi setelah sampai di pinggir desa, mau masuk kampungnya sendiri, baru Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, cukuplah. Kalau memang masih ada yang mau disampaikan, hati sekarang aja sampaikan. Ya, kalau sudah selesai, kamu cepat-cepat pergi. Jangan sampai nanti orang kampung tahu. Ya, itu ulama salaf kita. Taib. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sifatus Safwah menyebutkan sebuah riwayat dari Sufyan. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Ali ibnul Husain rahimahullah. Ada orang datang menemui Ali ibnul Husain rahimahullah. Faqala lahu inna fulanan qad adzaka wa waqa'a fika. Qala fantalik bina ilaihi fantalaqa ma'ah wa huwa yara annahu sayantasiru li nafsihi. Falamma atahu qala ya hadza in kana ma qulta fiyya haqqan faghafarallahu li wa in kana ma qulta fiyya batilan faghafarallahu lak. Ada orang datang melapor kepada Ali ibn al-Husain. Katanya ada si fulan itu menghina dan juga mencaci dirimu. Kata Ali bin Husain, tolong antarkan saya kepada orang itu. Fantalaqa ma'ah, diantar untuk menemui orang yang sudah mencaci maki. Orang yang melapor dan mengantar itu merasa dan punya anggapan bahwa Ali ibn Husain sayantasiru li nafsihi. Itu akan membela diri. Ketemu sama orang yang mencaci maki, Ali ibn Husain justru mengatakan ya hadza, artinya saudaraku, kalau bahasa kita begitu ya, saudaraku. In kana ma qulta fiyya haqqan faghafarallahu li. Kalau memang hinaan dan cercaanmu tentang aku itu memang sesuai fakta, faghafarallahu li. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan buatku. Wa in kana ma qulta fiyya batilan faghafarallahu lak.
Tapi kalau yang engkau katakan, yang engkau sampaikan itu ternyata tidak sesuai kenyataan, sesuatu yang batil, faghafarallahu laka. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Seperti itu. Ya. Jadi seseorang ketika difitnah, katakan begitu, dicaci maki, dihina-hina, diomongin A, diomongin B, diomongin C, kan kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan pertama, sesuai fakta dan kenyataan. Memang begitu orangnya. Kemungkinan kedua, tidak sesuai kenyataan. Dan itu. Dibilang pelit, misalkan. Tersiar berita. Kalau dia dibilang pelit, kikir, util pokoknya, ya kan? Medit, ya. Bahasa Temanggungnya apa? Apa? Kutil. Gutil. Ya, gutil. Macam-macam medit, wah semuanya macam-macam itu. Dibilang. Ini kan kemungkinannya cuma dua kan? Memang betul-betul gutil. Kan? Memang pelit gitu. Atau kemungkinan yang kedua, orangnya baik, orangnya dermawan, tapi nggak tahu kok dibilang pelit. Kan kemungkinan cuma dua. Kalau kemungkinan yang pertama, artinya sesuai fakta. Apa yang beliau katakan? Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Kan begitu. Beliau membimbing kita itu loh. Kalau kita difitnah, diomongin ini itu, jangan marah dulu. Jangan siapa sih ngomong? Jangan itu. Itu kan orang Indonesia begitu. Yang pertama dilakukan siapa yang bilang? Atau kata siapa? Dia tidak menguji isi materi. Tapi yang dia cari itu siapa yang mengatakannya? Kan itu. Yang ngomong gini, wah, gitu. Ketemu siapa yang mengatakannya, sudah isi dan materi itu dilupakan, dilewatkan, justru balas orangnya. Oh, dia sendiri kayak gitu kok orangnya. Udah. Itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kan mestinya introspeksi diri. Ya. Gak mungkin kan orang itu berbicara tanpa ada sebab dan sumbernya. Tergantung sebab dan sumbernya itu benar apa enggak. Kalau ternyata tidak sesuai dengan, kalau sesuai kenyataan, artinya, oh iya ya, tak pikir-pikir memang gudil nyong ya. Gitu. Memang saya medit, saya pelit orangnya. Nah, kok bisa? Ini bicara pada diri sendiri. Iya. Kayak pas dapat duit banyak, dapat bonus, makan sendiri di warung. Iya. Nanti bilang sama istri sama anak-anak, ini ada rapat. Ada acara taklim, gitu. Nanti pulangnya terlambat, padahal mampir di rumah makan seafood, ya Raja Kepiting. Wah, apa? Raja Kepiting. Gitu. Karena apa? Scrap apa? Kepiting itu bahasa Inggrisnya? Crab. Nah, kan ada warung crab itu. Jadi pakai daun pisang, nggak pakai piring, nggak pakai nampan, pakai daun pisang. Wah, sendiri. Kan itu, dia menikmati sendiri. Gitu. Pulang kumur-kumur dulu kan. Gitu. Wah, kok agak terlambat. Iya, taklimnya memang terlambat, ustadznya datang terlambat. Gitu. Padahal makan sendiri. Ternyata ada loh yang tipe seperti itu. Tapi nggak usah disebut. Di sini saya tidak menyinggungnya ada di sini ya. Kalau ada ya nggak apa-apa. Biar tersinggung juga. Ada tipe saya secara persis saya tahu ada orang seperti itu. Kok yo ono ya wong koyo ngono ya. Jadi dia bisa itu menikmati makan sendiri. Dan berupaya supaya nggak ketahuan sama keluarganya. Masya Allah. Nek karo keluargane dhewe pelit medit gutil apa maning karo sing liyane ya kan. Gitu. Ada juga yang dia bisa royal, dia bisa banyak keluar uang kalau untuk teman-teman, tapi kalau sama keluarga pelit. Insyaallah. Itu terus terang aja ini. Ini ceritanya santri kami waktu di Solo dulu. Santri itu. Ya sudah gede, mungkin udah nikah sekarang, saya sudah enggak tahu. Itu SPP-nya terlambat. Nunggak lagi, maksudnya nunggak ya. Itu sampai saya cari, terus terang aja, saya cari keterangan apa sih sebabnya dia nunggak. Kan bijaknya begitu ya. Artinya biar kita tidak memutuskan secara sepihak, tidak menilai secara sekilas. Yeah.
Kita cari tahu kenapa. Orangnya nggak mampu, Bang. Orang tuanya. Ya nggak tahu saat itu masuk mampu apa nggak mampu. Itu saya teliti kok sampai tetangga-tetangganya itu. Ya itu bagi saya itu sebuah kewajiban supaya kita nggak salah persepsi aja. Ternyata kesimpulannya apa? Tiap malam marung ngangkring ternyata, Masya Allah. Kalau di Solo kan ada angkringan itu ya. Di Solo, di Jogja nggak, ya jarang. Di Temanggung, Wonosobo saya kira juga jarang ya. Miyongklok mungkin banyak miyongklok ya kan. Tapi kalau yang sistemnya angkringan, kalau di Solo kan berapa ratus meter ada angkringan. Itu si bapak itu hampir tiap malam ngangkring katanya. Tiap malam ngangkringan terus. Masya Allah. Anaknya jarang dikasih uang jajan, tapi bapaknya ngangkring terus. Masya Allah. Akhirnya kalau tahu seperti itu kan jangan sampai santri itu jadi korban. Maksud saya begini. Jangan sampai karena itu kesalahan orang tua, terus anaknya jadi korban. Anaknya biasa-biasa. Artinya anaknya itu manut-manut aja. Anaknya bagus-bagus aja. Anaknya sebagai santri juga ya nurut lah. Jangan karena orang tuanya telat bayar SPP, anaknya tidak dikasih uang jajan, kemudian anaknya kita salahkan juga. Kan begitu maksudnya. Oh, begitu. Ini contoh masalah pelit tadi kan. Orang-orang bilang pelit. Ya tinggal koreksi aja, bener pelit apa enggak. Kalau memang betul pelit, astagfirullah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya tak merubah sikap. Kan begitu. Tapi kalau ternyata secara fakta, duh pelit piye yo, kan gitu. Misalkan, ini introspeksi diri, bukan untuk sombong. Sepertinya saya selama ini enggak. Saya sudah sering berbagi, saya jadi orang tua asuh untuk 9 santri. Artinya saya yang bayarin mereka. Kalau ada iuran atau ta'awun pembangunan, tidak perlu didatangin panitia, saya sudah ngasih. Ya kalau saya punya barang makanan sedikit, apapun itu, saya juga bawa buat anak dan istri. Saya juga tanggung orang tua, adik-adik saya juga saya yang membiayai. Kok dibilang pelit dari mana ya? Nah itu. Ya mudah-mudahan orang yang bilang itu Allah ampuni. Nah kan gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang bilang saya pelit itu Allah ampuni. Kan itu. Atau mungkin karena satu sebab, ya kan? Satu sebab saatnya makan-makan dia nggak sempat diundang, makanya kita dibilang pelit, ya kan? Bisa uga, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas konsep yang diajarkan oleh Ali Ibnul Husain rahimahullahu taala ini kan berarti kan cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat baik sekali. Kalau seseorang itu dituduh, seseorang itu diomongin, lihat sesuai fakta ataukah tidak. Kalau sesuai fakta, omongan itu jelek maksudnya. Memang faktanya jelek ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata secara fakta berbeda dengan yang diberitakan dan dengan yang diceritakan, ya kita memohon, mudah-mudahan yang bercerita, yang kesana kemari membawa berita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Taib Ali Ibnul Husain rahimahullahu taala disebutkan juga oleh Imam Ibnul Jauzi. Kana Ali Ibnul Husain rahimahullah kharijan minal masjid. Falaqiyahu rajulun fasabbah. Fatharat ilaihi al-'abid wal mawali. Faqala Ali Ibnul Husain mahlan 'ala ar-rajul. Ali Ibnul Husain rahimahullah itu pernah berada di luar masjid. Tiba-tiba ada orang datang, fasabbah. Orang itu sudah mencaci maki Ali Ibnul Husain rahimahullah. Fatharat ilaihi al-'abid wal mawali. Nah, para pengiring, ya budak-budak milik Ali Ibnul Husain, para pengawal kita bilang, itu terpancing. Ingin rame-rame katakan menangkap orang tersebut. Tetapi Ali Ibnul Husain justru melarang, mahlan 'ala rajul. Tenang. Biarkan. Artinya tidak usah disikapi seperti itu, biarkan aja. Tsumma aqbala 'ala rajul. Orang itu kemudian diajak bicara baik-baik oleh Ali Ibnul Husain. Faqala ma sutira 'anka min amrina aktsar. Ali Ibnul Husain mengatakan, ya. Ali Ibnul Husain mengatakan, ma sutira 'anka min amrina aktsar.
sebenarnya kekurangan dan kesalahan saya yang belum engkau ketahui masih lebih banyak. Orang itu kan menghina mencaci maki. Yang namanya menghina mencaci maki itu kan karena objek hina atau objek caci maki menurutnya punya salah, punya kekurangan. Makanya dicaci maki dan dihina. Itu menurut dia. Nah, Ali ibn Husain mengatakan masutira anka min amrina aktsar. Sebenarnya kesalahan dan kekurangan saya yang belum engkau ketahui itu masih banyak loh. Nah, diterima itu. Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha. Ali ibn Husain justru menawarkan bantuan. Mungkin Anda ada suatu keperluan yang bisa saya bantu. Kalau di zaman kita kan enggak, malah sebaliknya ya kan. Malah kita cabut fasilitasnya. Malah kita ambil kembali apa yang pernah kita berikan untuknya. Kalau ini tidak. Justru ditawarin bantuan. Ada keperluan apa yang bisa saya bantu? Fastahyar rajul. Orang itu kemudian malu dan dia terdiam, sungkan. Fa'alqa 'alaihi khamisatan kanat 'alaihi wa amara lahu bi alfi dirham. Orang itu tertunduk malu, enggak bisa berkata-kata. Ali ibn Husain justru melepas khamisahnya, ya semacam selendang kain itu ya. Dilepas, diberikan untuk orang itu hadiah buat kamu. Wa amara lahu bi alfi dirham. Kemudian memerintahkan pengawal atau budaknya kasih dia 1000 dirham. Ya, kalau ada orang seperti ini maunya tiap hari kita caci maki dia ya. Biar dapat duit sih. Nah, ini dicaci maki, dihina-hina bukannya marah, malah mencegah orang marah. Biarin aja sudah, itu urusan saya. Kan itu. Pripun Pak, pripun Mas. Napa sing saged kula bantu niki? Malah kayak gitu. Semen. Sudah. Besi, napa pasir. Gitu. Baru bangun rumah kan. Ini itu. Wah, nggih mboten Pak. Oh, udah marah-marah ya kan. Itu salah satu trik juga ya kan, strategi itu. Biasanya orang, wah apa ini pondok itu apa ini? Nah, gitu. Ya, pondok misalkan dicaci maki sama tetangga, atau misalkan tempat taklim dan kajian kita jadi omongan banyak orang, ya kan? Dibilang katanya mengganggu lah, dibilang meresahkan lah, datengin aja. Ada yang bisa kami bantu Pak. Nah, gitu. Bahkan bila perlu nggak usah nanya, ini ada sedikit bantuan. Gitu. Fastahya rajul. Orang itu malu. Nah, udah dikasih khamisah, kain, dikasih 1000 dirham lagi. Fakana rajulu ba'da dzalika yaqulu. Sejak kejadian itu, orang tersebut setiap kali bertemu Ali ibn Husain mengatakan, asyhadu annaka min auladir rasul. Saya bersaksi bahwa Anda memang benar-benar keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Rasulullah itu ya sabar. Keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya orangnya halus. Ini di zaman sekarang banyak yang ngaku jadi cucu cicitnya Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah. Loh, kok ketawa? Banyak yang ngaku sebagai zuriyah keturunannya Rasulullah SAW, tapi omongannya kasar, kata-katanya kotor, ya kan? Perlakuannya justru menyakiti dan menganiaya orang lain. Nah, gitu. Kok bisa-bisanya ya ngaku sebagai keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu yang namanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya salah satu bentuk pembuktiannya dengan akhlak dan sikap. Coba cerita tadi. Langsung orang itu bilang asyhadu annaka min auladir rasul. Saya betul-betul bersaksi bahwa Anda memang benar-benar keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada siapapun yang mengaku sebagai bagian dari zuriyah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan itu. Buktikan dengan akhlak dan sikap seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ya lembut, yang sabar, yang lapang dada, yang mudah memaafkan. Nah, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Aisyah rahimakumullah, itu penting untuk kita. Ini beberapa contoh saja. Mewakili contoh-contoh yang lain, ya, bagaimana seorang muslim itu bersikap dalam keseharian itu harus kita introspeksi terus, kita koreksi. Dan kalaupun kadang-kadang kelepasan,
Yang dimaksud kelepasan itu kebablasan. Ya maunya sih menahan diri, tapi kok keperucut, ya kan? Sudah gini ya kan, sudah ditanam, udah kok keluar juga. Apalagi misuh, ya kan? Misuh terus, aduh kebiasaan yang lama kok muncul lagi itu. Dan itu. Dulu ada santri di tempat saya begitu, tatonan dia. Masih ada sekarang juga. Kelas 3 angkatan pertama dia. Enggak apa-apa, sekedar cerita aja. Itu kalau sering digangguin sama teman-temannya. Iya, misuh itu. Sering digangguin sama teman-temannya, digangguin itu supaya dia misuh. Iya kan? Itu kadang-kadang misuhnya juga di depan saya. Nyun sewu enggak usah dikasih contoh misuhnya gimana ya. Misuhnya astagfirullah, itu bibirnya digini, astagfirullah gitu. Terus datangin saya, Ustaz Afan Ustaz. Wah, untuk yang ini saya susah ini hilangnya gitu. Maksudnya kalau yang lain-lain masih berusaha, tapi yang itunya susah untuk hilang. Alhamdulillah sekarang sudah hampir nggak pernah lagi lah. Nggak pernah lagi saya mendengar, nggak pernah lagi ada laporan, nggak pernah lagi ada yang memberikan kesaksian. Alhamdulillah sudah bisa, tapi ternyata berat juga. Berat juga itu sambil sakit loh diginiin tuh, ya kan? Pedis. Tapi dia lakukan itu kan bukti insya Allah bahwasanya yang bersangkutan itu memang menyesal. Artinya dia merasa bersalah. Merasa bersalah. Nah, kita ketika kelepasan, kebablasan, ya namanya manusia. Ketika pikiran sudah numpuk, memberatkan pikiran ini, sedikit ini aja sudah ya kan? Meletus dia. Nah, tapi kalau suasana sedang normal-normal aja, baik-baik saja ya, cenderungnya kita bisa menahan diri. Nah, tapi memang kualitas orang akan diuji terus. Gitu. Belum tentu yang hari ini penyabar, besok tetap penyabar loh ya. Belum tentu yang setahun lalu kita mengetahui orangnya itu lapang dada, kemudian tahun ini juga masih lapang dada, belum tentu loh. Nah, maka yang namanya koreksi dan introspeksi itu harus rutin dilakukan. Minimal ya setahun sekali. Kapan? Termasuk hari-hari ini. Menjelang Ramadan. Kan itu. Kita cek ini. Kita periksa ulang. Selama 1 tahun ini sudah berkurang nggak marah-marahnya ini, bentak-bentaknya, gertak-gertaknya. Sudah berkurang apa enggak? Emosi yang tak tertahan, sikap temperamen yang menjadi kebiasaan. Dan itu. Untuk kemudian kita ambil hasilnya, oh begini berarti saya harus banyak taubat istighfar. Besok bulan Ramadan 1 bulan penuh. Betul-betul harus melatih dan membentuk diri. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang mengajaknya bertengkar, menantang dia berkelahi, pokoknya kemudian yang semisalnya falyaqul inni shaim, jangan sampai dia tanggapi dengan yang serupa. Tetapi sampaikan saja dengan baik-baik, inni shaim. Sungguh saya sedang berpuasa. Nah, ini jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jihad melawan hawa nafsu, dan itu jihad yang paling berat. Ya. Jihad yang paling berat ketika seorang hamba bisa menang ketika berjihad melawan hawa nafsunya, maka jihad-jihad yang lain akan lebih mudah. Ya. Hawa nafsu itu kan banyak sekali. Salah satunya tadi amarah. Nah, sebagian ulama di antaranya sahabat mengatakan bahwa saya bisa menyimpulkan bahwa inti dari segala macam keburukan adalah marah. Nah, orang kalau sudah menjadi pemarah, apalagi marahnya tanpa sebab, dan itu, apalagi marahnya tidak tepat sasaran, apalagi marahnya tidak punya alasan. Oh, ini bahaya ini. Bisa yang ditakutkan dan bisa terjadi bahwa kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang lain ada pada dirinya. Karena yang namanya marah itu akhirnya mengundang kejelekan-kejelekan yang lainnya menjadi satu pada dirinya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita itu diterima, termasuk dan terkhusus ibadah di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi adalah ibadah puasanya. Karena di antara hikmah terbesar dari berpuasa adalah bisa menahan diri. Sehingga tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit tersinggung, tidak sedikit-sedikit sakit
hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Tadi kata panitianya, ya kurang lebih 1 jam. Ini udah kurang lebih 1 jam ini. Yang penting diamalkan, Pak. Nanti ditambahi, nanti bebannya tambah berat malah nggak diamalkan loh. Janganlah, bukan seperti itu ya. Sedikit diamalkan, ya. Ini ada waktu ya. Kalau misalkan sampai di rumah, ya bukan cuma pemanis suasana, tapi betul-betul tulus dari hati. Bilang sama istrinya, bilang sama anaknya. Mau panggil istrinya apa ya terserahlah, sesuai panggilan biasa aja. Dek, aku njaluk ngapura. Ngapa Mas? Tenan aku njaluk ngapura iki. Ngopo? Arep rabi? Ora. Itu istrinya udah ketakutan aja. Mau nikah lagi? Enggak. Husnuzon. Enggak, bukan itu. Apa? Karena jarang dilakukan sama suami minta maaf itu ya kan. Njaluk ngapura apa ya? Terkhusus 1 tahun ini bukan mungkin selama 1 tahun ini saya marah-marah sama kamu, saya minta kamu. Oh, tak kira. Saya penting ora rabi ora apa-apa. Banyak istri bilangnya kayak gitu ya. Nah, itu makanya saya bilang tadi bukan pemanis cerita, tapi memang tulus dari hati kita minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak. Ya kan itu. Kenapa? Karena ini penutup aja. Ada satu contoh kasus mewakili kasus-kasus yang sama. Bagaimana seorang ayah, karena yang aktif komunikasi dengan saya itu yang ayah. Ya kan? Karena saya juga membatasi ayahnya aja. Itu sampai bingung dia. Anaknya hari-hari ini paling di rumah 1 jam. Keluar terus umuran 15 tahun lah. Dari kecil di pondok, baik-baik aja. Ya nggak ada masalah. Sampai 1 tahun yang terakhir ini, tiba-tiba terlihat melakukan pemberontakan, revolusi mungkin dia. Iya kan? Nah, kudeta. Itu telepon saya sampai nangis-nangis ini terakhir 2 atau 3 hari yang lalu itu. Terus gimana sikap saya Ustaz? Sudahlah, pokoknya kita terima kenyataan hari-hari ini bahwa anaknya panjenengan memang seperti itu. Itu langkah pertama. Menerima kenyataan. Kenapa? Kalau kita masih kurang bisa menerima kenyataan, itu malah jadi beban berat. Ketika kita masih berpikir itu bukan anak saya tidak seperti itu. Enggak maksudnya bukan anak saya yang saya kenal, maksudnya gitu. Dia tetap anaknya toh yo. Tapi saya sampaikan itu yang pertama. Yang pertama jenengan harus siap menerima kenyataan walaupun pahit. Dan memang anaknya panjenengan sekarang begitu posisinya. Supaya beban pikirannya sudah mulai turun. Dan itu. Yang kedua, lakukan rekonsiliasi lah kalau kita bahasakan itu. Rekonsiliasi itu apa artinya? Apa Mas? Rekonsiliasi itu apa? Perdamaian. Bagus, itu yang bisa jawab itu. Rekonsiliasi itu perdamaian sama anaknya. Itu kan akumulasi. Akumulasi itu tumpukan dari rasa kecewa dari kecil baru meledak. Itu banyak orang tua mengeluhkan yang seperti itu. Saya bilang langkah berikutnya adalah rekonsiliasi. Yang namanya rekonsiliasi itu nggak cukup dengan pertemuan sekali kemudian tanda tangan selesai, enggak. Nah, itu juga harus difahamkan. Kenapa? Kalau enggak nanti jadi beban pikiran. Wah, saya nasihati. Berapa kali nasihatinya? Udah berkali-kali. Berapa lama? Kalau sudah berkali-kali, berapa lama Pak? Ya baru 2 bulan ini. Nah, baru 2 bulan ini kok. Gitu. Yang namanya menasihati itu bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang namanya menasihati anak itu ya seterusnya, nggak ada batas akhirnya. Nabi Nuh alaihi salam menasihati anaknya sampai hampir tenggelam itu kok masih juga menasihati anaknya. Nah, jadi yang faktor-faktor non teknis ini yang harus diperhatikan. Kalau faktor teknis kan ngajak bicara, ngajak ngobrol, ngajak main, ngajak makan, ngajak jalan-jalan, itu kan teknis. Justru yang non teknisnya itu bagaimana mental kita sebagai orang tua. Nah, nasallahu alaihi ya, mudah-mudahan anak-anak kita baiklah, anak-anak kita saleh dan saleh kan begitu. Tapi yang kita ceritakan sekarang fakta bahwa ada anak-anak seperti itu. Ya sudah, langkah kedua rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Damai sama anak. Damai itu apa? Ya kita sama-sama, yang namanya berdamai itu kan sederajat.
posisinya sama. Jadi posisikanlah diri sebagai orang tua sama dengan anak. Baru bicara baik-baik. Ono apa to, Le? Bila perlu udah langsung minta maaf aja, Le. Abi minta maaf. Selama ini Abi tidak menjalankan tugas sebagai seorang abi yang baik. Nah, itu. Abi yang egois. Selama ini nggak pernah, misalkan mendengar apa yang ingin kamu katakan, Abi nggak pernah menanyakan kepadamu apa yang kamu rasakan. Kan gitu. Itu namanya rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga, justru itu yang pertama, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad, Abu Ali ya. Betul nggak Abu Ali? Al-Fudail bin Iyad Abu Ali bukan? Hah? Yakin ya? Iya. Yang ditanya harus Abu Ali. Percuma namanya kunyanya Abu Ali kalau nggak tahu Al-Fudail bin Iyad itu Abu Ali. Iya kan? Al-Fudail bin Iyad itu Abu Ali. Itu yang namanya Ali kan jadi ulama juga, mengikuti jejak ayahnya. Tapi dulu pernah nakal si Ali itu. Anaknya Ali juga. Jadi Ali, anaknya Al-Fudail bin Iyad itu pernah nakal juga. Sampai akhirnya Al-Fudail bin Iyad itu berdoa kepada Allah, saya lupa doanya, tapi bahasanya, ya Allah, saya sudah menyerah gitu makanya. Pokoknya saya memohon kepadamu agar engkaulah yang mengurusi anak saya. Subhanallah, doa itu Allah kabulkan. Ali Ibnu Fudail bin Iyad itu terus akhirnya baik. Kemudian lurus lagi, terus jadi ulama itu. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala dalam biografinya Ali bin Fudail bin Iyad itu. Cuma itu yang ketiga. Ya. Jadi pasrahkan aja sama Allah. Tapi bukan kemudian cuek. Pasrah kok cuek. Pasrah itu maksudnya ketika berdoa betul, ya Allah serah mampu aku. Hambamu ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Engkau yang punya hidayah, engkau yang membolak-balikan hati. Ya Allah aku kembalikan urusan anakku kepadamu. Jarang orang tua berdoa seperti itu. Terus terang aja. Ya, terus terang aja. Ya, bahkan jarang orang tua berdoa untuk anak secara khusus. Berdoanya nanti kalau udah berkasus. Ya. Kalau pas baik-baik aja nggak doa. Padahal doa itu kan ya, itu juga faktor yang sangat penting sekali. Ya kan. Sekaligus juga kita kalau punya anak dari kecil, biasakan untuk memberi ruang buat anak-anak itu, diberi waktu atau apapun namanya untuk menyampaikan apa sih keinginan mereka. Jangan hanya didikte sama orang tua. Kamu kudu ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu begini ya, kamu begini ya. Enggak, tapi dengarkan apa maunya mereka. Kan itu. Beri kesempatan mereka juga untuk berbicara. Supaya apa yang tersimpan dalam hati dan pikiran mereka itu keluar, tersalurkan. Nah, tugas kita sebagai orang tua untuk mengarahkan. Oh, bagus Le, bagus Nduk. Yang kamu pikirkan, yang kamu rencanakan itu baik sekali. Habis setuju. Akan lebih baik kalau begini-begini. Gimana menurutmu? Dibuka ruang diskusi seperti itu. Jadi jangan cuma satu arah. Karena akibat dari komunikasi satu arah, saat si anak merasa mampu untuk mengkudeta, ya Pak Zaldi, dia sudah merasa mampu mengkudeta, kudeta dia. Kudeta dia. Dia akan memberontak, dia akan pergi, lari, minggat bahasanya. Itu orang tua yang telepon sama saya ini, kemarin motor itu dibawa anak saya Ustaz sampai malam, pulang ke rumah akhirnya motornya tak kebuki pakai kayu ya. Sudah ada masalah tambah diperparah. Jadi motornya si bapak dipakai anak untuk jalan-jalan sama temannya sampai malam, pulang larut malam, dini hari. Bapaknya nggak bisa nahan emosi, ya kan? Itu motor masuk dirusak sama bapaknya si motor itu. Hah? Bapaknya? Oh gelo ya makanya. Gelo, makanya tadi kita udah jelaskan di depan tadi. Orang marah itu pasti yang kalau dia normal pasti menyesal dia. Menyesal. Akhirnya dia akui sejak motor itu dirusak sampai beberapa waktu yang terakhir itu anaknya nggak mau ngomong sama bapaknya, jelas lah. Jelas. Kan itu. Anaknya trauma. Anaknya benci sama bapaknya. Nah, harusnya rekonsiliasi malah invasi. Harusnya diselesaikan di perundingan, di meja perundingan dengan damai, ya kan? Ini malah aneksasi, ya kan? Malah melakukan penyerangan, ya jelas lah.
Ya, rakyat melawan ya kan. Itu kenyataan. Makanya wallahu alam bishawab bagi kita, dan itu contoh dari Rasulullah, banyak Rasulullah bagaimana berdiskusi, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan anak-anak, itu banyak sekali hadisnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan lebih dari 5 menit ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.